Kita harus jeli dan tahu bahwa apapun kejadian yang kita alami sekarang ini selalu ada kaitannya dengan perilaku kita sebelum-sebelumnya, dengan kejadian yang pernah kita lakukan sebelumnya, baik entah dalam waktu dekat, lama atau jauh waktu sebelum-sebelumnya. Ya, langkah terakhir seperti ini. Langkah terakhir jalan menuju puncak pencapaian yang berkah yaitu satu. Kalau kalian itu berniaga atau bisnis, dari mana asal modalmu? Terus dari mana caranya kamu mendapatkan rezeki dari usahamu? Terus kemana larinya rezeki itu? Ini faktor penentu. Dari mana asalnya? Kalau sesuatu yang bismillah, yang berkah, yang alor ridho, insya Allah endingnya tetap baik-baik saja. Dan yang menjadi faktor penentu adalah kemana larinya rezeki. Karena semua ini yang menentukan kejadian yang akan kalian alami nanti. Sesuatu yang baik akan mengalami yang baik. Jadi tidak heran kadang-kala kedepannya kenapa kok saya itu pernah mengalami sesuatu yang rumit. Lah kemana larinya ini tadi? Kenapa saya harus punya masalah? Nah dari sinilah itu segala kemudahan itu saya itu pernah selalu dengan seorang janda itu anak satu. Saya aja merasa begitu kecil kalau melihat perjalanan hidupnya waktu masih di bangku SMA, bantu orang tua pulang sekolah, mimpi gabah, ngusung gabah, bahkan nyelip gabah, cewek loh itu. Bahkan di saat masa kuliah itu sambil bakulan pakai sepeda motor itu goncengin ibunya aja, perjalanan beberapa jam itu sampai ke wilayah Jogja, Bantul. Padahal kota tempat tinggalnya itu jauh. Dari perjalanan ini dia selalu menanamkan kebaikan. Bahkan pernah itu walaupun belum pernah cerita ke saya itu, punya uang ngepres, ada orang yang membutuhkan dia kasih. Padahal dia tidak tahu nanti pulang makan apa, adiknya dapat lauk apa. Nah dari perjuangan ini Allah akhirnya ngasih banyak fasilitas yang dia miliki. Kalau kita melihat ketemu orang itu dengan fasilitasnya, kita bilang wow. Karena wanita ini merasa bahwa apa yang dia miliki itu bukan miliknya. Itu hanyalah titipan yang dia pakai sebagai sarana yang berkah di bumi ini. Begitu juga dengan kakak angkatnya itu. Dulu pernah kerja di salah satu bank swasta di Kota Palur. Juga banyak mengalami tentang kuasa Allah. Kenapa saya di sini bicara tentang kuasa Allah? Supaya kalian itu bisa ada orang-orang yang jatuh ini tidak pernah merasa kecil, tapi tetap bersemangat karena semua kemungkinan itu selama kita masih ada, masih hidup itu tetap ada untuk kita. Dan kakak angkatnya itu juga berjuangannya itu hebat. Waktu itu saya kenalnya anaknya baru kelas 3 loh, enggak 2 SD. Dan sekarang udah alhamdulillah dapat jodoh orang Bantul yang pindah ke Kediri, pindah dinas ke Kediri. Karena perjalanannya selalu menanamkan kebaikan ini, bukannya saya menyombongkan orang, anaknya laki-lakinya itu sering dapat juara lomba tahfiz, itu belum ramai ini di kota Kediri. Otomatis hidup ini semua kemungkinan itu ada, tergantung apa yang kita lakukan, tergantung dengan perbuatan kita. Itu akan menentukan nasib dan kejadian apapun yang kita alami nanti. Itulah kuasa Allah.
contohnya ini orang yang pernah bayangin operasi tulang ekor 3 kali gagal, otomatis dokter vonis lumpuh permanen. Kita melakukan pendampingan selama 4 tahun dan alhamdulillah kemarin saya bahagia dia sudah bisa berjalan. Sampai dia itu tanya sama saya, kita udah 4 tahun kenal, buat saya itu pengen tahu nama asli sampean. Masa ibarat kalau ketemu saya harus manggil Mbah Asu, kita kan sudah seperti saudara, seperti kakak adik. Apa sudah waktunya adikmu ini untuk tahu namamu, Mas? Ngelus dodo saya, ning dodoku dewi, dudu dodomu, gak kacau. Saya cuma bilang, Dek, apalah arti sebuah nama? Biarlah saya ini tetap menjadi asuhnya Sukapuranen, panggil saja Mbah Asu. Kalau Riko ya manggil Mas saja, wong kita sudah kayak kakak adik. Lah inilah, dari kejadian ini ada poin terakhir, episode terakhir. Otomatis yang menentukan, faktor penentu saat kita itu benar-benar bisa mencapai puncak atau terus jatuh atau tetap jaya terus, itu satu. Seandainya kita buka usaha, dari mana asal modal, dan dari mana caramu mendapatkan rezeki, dan dari kemana larinya rezekimu, itu yang akan yang menentukan apapun yang akan kalian alami ke depannya. Itu aturan bumi seperti itu. Ya, semoga istiqomah semua. Nah, sebelum saya pamit ya, ini pun terakhir, di pertemuan yang terakhir saya senang sekali. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dikasih sehat dan menjadikan kita itu termasuk golongan orang-orang yang gampang-gampangnya orang yang paling gampang dalam mencapai tujuan kita yang berkah sesuai jalur Allah. Dan saya juga mengucapkan terima kasih itu ketika kita makan baksos, ada nama Naisab itu sampai ke Demak itu, bahkan pakaiannya saya sampai ke sana itu. Dan untuk kalian semua yang pengen belanja, kebetulan ini Naisab itu juga event terakhir di Hall Convention Center, di Convention Hall di Terminal Teltonadi itu, nama Naisab itu. Silakan belanja ke sana, barang kargo. Ini bukan promosi ya. Bahkan kalau sampai ke sana mungkin kalian akan tahu, bisa menemukan jawaban dari rasa penasaran sampean tentang sosok selama ini. Dan semoga jadi semua menjadi berkah, diridhoi Allah dalam mencari rezeki, sukses, amin amin ya robbal alamin. Silahkan kunjungi di event Naisab di Terminal